Hai guys, ketemu lagi sama aku, Niwa. Jangan lupa subscribe ya. Kasih. Maya, gadis es potong kacang hijau. Maya, itulah namaku. Aku tinggal di Bandung kelas 2 SMA Pertiwi. Kulitku nggak putih, tapi juga nggak hitam. Ya, bisa dibilang sawo matang lah. Makanan kesukaanku adalah es potong rasa kacang hijau. Tubuhku sedikit gemuk, kurang lebih 100 kg. Karena itulah teman-teman sering ngebully aku. Padahal aku bukan anak orang kaya loh, yang sering makan karena berlebihan uang. Justru aku malah jarang jajan ataupun makan. Buat bekal sekolah aja, aku harus kerja menjajakan sayuran milik tetangga. Aku gendut, emang keturunan dari sananya. Seluruh keluarga aku itu terkenal memiliki badan besar. Ya pantas saja aku rada bengkak. Tapi anehnya, tinggi badanku itu 165 cm. Cukup tinggi untuk ukuran wanita Indonesia. Meski aku gendut, tapi aku gak pernah minder tuh. Otakku bisa dibilang paling cerdas dari semua teman-temanku. Aku sering mendapatkan penghargaan karena meraih banyak prestasi akademik di sekolah. Biar kataku gendut, aku gak mau jadi beban orang lain. Aku harus bisa jadi orang yang berguna. Itu moto hidupku. Hanya saja, mungkin kisah cintaku yang kurang begitu mulus. Semua dimulai ketika aku pulang sekolah. Tiba-tiba melintas di pinggirku seorang cowok ganteng. Panggil aja namanya Gary. Orangnya ganteng banget, sampai ke bawah mimpi. Kulitnya putih, murah senyum, ramah, baik, sopan. Penampilannya juga keren banget. Wah, mirip sosok pangeran di mimpiku. Ternyata dia anak pindahan dari Jakarta loh. Tapi sayangnya dia nggak sekelas denganku. Tiap hari aku selalu diam-diam memperhatikannya. Duh, gantengnya, pikirku. Tapi ya begitulah, di mana makanan lezat diletakkan, lalat-lalat pasti beramai-ramai mencoba menghinggapinya. Begitupun dia, di mana Giri berada, di situ pula banyak cewek cakep yang beramai-ramai mendekatinya. Duh, nasib, malangnya aku. Mana mungkin dia mau melihatku, menemuiku pun mungkin dia enggan. Bila diibaratin ya, aku sama dia bagai pangeran dan putri buruk rupa. Tapi aku gak boleh nyerah. Semangat. Aku berusaha tampil lebih baik supaya menarik perhatiannya. Sampai harus mengocek uang jajan biar kelihatan sedikit girly, feminim. Tapi apa daya, aku hanya bisa dandan ala kadarnya. Sepulang sekolah, aku selalu menantinya di pojok taman, sambil pura-pura baca buku. Sempat ia menolehku, tapi langsung pergi. Seneng banget, rasa dihujanin ribuan bunga gitu. Twing, indah banget. Oh Tuhan, hentikanlah waktu sejenak, biar aku bisa menatapnya lebih lama, pikirku. Hari-hari aku lalui dengan bahagia. Aku bahkan sering senyum-senyum sendiri. Sekolah makin bersemangat karena ada dia di sini. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Saat kelas 3 SMA, pas semester akhir, waktu itu langit lagi mendung. Perasaanku begitu gelisah dan kurang tenang. Gak tahu kenapa, aku juga heran. Tapi untungnya aku udah sedia payung, jadi kalau turun hujan, aman. Aku pengen lihat senyuman Giri hari ini batinku. Lalu kulangkahkan kakiku ini secara perlahan melewati kelasnya Giri. Heran, kok dia gak ada di kelas ya? Pikirku. Bingung, ya, aku bingung. Aku sampai muter-muter sekolah biar lihat senyuman dia, senyuman manisnya. Sampai akhirnya, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Seorang gadis menyatakan cinta padanya di pojok taman, tempat aku menatapnya. Oh Tuhan, aku pun berlari kencang ke kamar mandi sambil menitikan air mata. Gak sanggup aku menahan rasa sakit hati ini.
pilu. Sedih banget. Aku pukul dada ini karena sakitnya. Cantik, wanita itu begitu cantik. Aku bahkan gak sebanding dengannya. Aku rela Tuhan, karena aku tahu aku gak pantas buat Gary, jeritku. Aku pulang sekolah dengan hati hancur. Hujan pun turun dengan derasnya. Tapi tak sedikit pun aku berpikir untuk mengenakan payung yang aku bawa tadi. Oh Tuhan, biarlah hujan menghapus semua ingatanku tentangnya. Bila ini memang terbaik untukku, aku rela Tuhan. Tapi bantulah aku untuk melupakannya, intihku. 1 minggu aku sakit, demam gak turun-turun. Bahkan ibuku sampai kewalahan merawatku. Tapi untung sakitku gak membuat prestasiku turun. Saat hari kelulusan tiba, aku mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jepang. Aku sangat bersyukur. Orang tuaku bangga memilikiku. Terima kasih Tuhan, meski kisah cintaku tak begitu indah, tapi Engkau telah memberiku kenikmatan yang tidak tara. Maka patutlah aku bersyukur padamu. Mungkin jodohku akan datang dengan cara yang indah, seperti karuniamu yang Engkau tunjukkan saat ini. 4 tahun berlalu, kini aku berubah. Enggak seperti dulu. Penampilanku 100% berubah. Kulitku mulus bersih, tubuhku langsing, rambutku terurai panjang, sedikit ikal di bawahnya. 4 tahun, aku baru pulang ke Indonesia. Ya, aku kuliah sambil kerja di Jepang, karena biaya hidup di sana jauh lebih mahal dari Indonesia. Aku kuliah sampai lulus di sana. Orang tuaku gak bisa hadir saat wisuda. Tak mengapa, biaya perjalanan memang cukup mahal. Meskipun begitu, aku cukup senang karena ternyata keluargaku menyambutku di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi yang indah, 1 minggu aku di rumah. Hidupku terasa sempurna karena bisa berkumpul bersama keluarga. Tiba-tiba handphoneku berdering mengagetkan lamunanku. Hello, are you Maya? I'm Jian from PT Indonesia Merdeka. I'm interested in your CV. Just come here to take some interview. We'll be glad if you can join me with us. I'm begging you. Yeah, okay. I'll take the interview. Arigatou gozaimasu, Maya. Senangnya bukan main. Surat lamaran aku diterima di perusahaan Bonafit. Mimpi apa aku semalam? Senangnya. Begitu girang, aku sampai cengengesan sendiri. Interview hari ini mulus. Aku diterima jadi staf di sana. Senangnya, bagai mendapat durian runtuh, aku pulang dengan girang. Tapi tiba-tiba, bruk. Aduh, maaf gak sengaja. Aku terjatuh. Tas dan beberapa dokumen berhamburan. Orang yang kutabrak mencoba meraihku. Saat aku menengadah kepala, aku shock. Gary? Batinku. Kedua mata kami saling berpandangan, bertatapan satu sama lain. Dengan cepat aku membereskan tas dan semua dokumen, kemudian pamit pergi. Tapi Gary menahanku. Tunggu, kamu Maya kan? Kok dia tahu nama aku ya? Benar, kamu Maya? Kamu kerja di sini? Kamu banyak berubah ya? Saya ucapkan selamat datang di perusahaan ini. Gary tersenyum. Senyumnya yang menawan gak pernah hilang. Aku masih tetap shock dan kehabisan kata-kata. Maya, sapanya pelan, memecahkan lamunanku. Oh iya Pak, saya Maya, terima kasih. Jawabku singkat. Tiba-tiba, Pak, berkas yang tadi bagaimana? Apa perlu dikumpulkan buat meeting nanti? Sapa seorang wanita cantik menghampirinya. Oh iya perlu, untuk saya pelajari nanti. Baik Pak, kata wanita parubaya itu. Saya pamit dulu Pak. Dengan cepat aku berpamitan untuk pulang.
dan enggan untuk menolehkan kepala. Itu masa lalu, lupakan, masa depan menantimu. Semangat, batinku. Pak direkturnya baik ya, Bu? Seorang satpam mengagetkanku dari balik pintu. Apa? Direktur? Aku kaget bukan main. Iya, Bu. Ibu belum kenal. Bapaknya baik banget, Bu. Saya datang dari desa, jadi satpam di sini karena bapaknya, Bu. Sapanya dengan logat yang khas. Oh, aku juga baru tahu, Pak. Sambil nyengir. Mari, Pak. Saya pamit. Di perjalanan. Ya Tuhan, kenapa harus dia? Kenapa? Baru saja hidup aku berasa tenang. Kenapa malah muncul lagi? Terus dia tahu dari mana namaku. Aku mondar-mandir sambil gigit jari. Kamu kenapa? Pulang-pulang kok bikin orang pusing? Duduk nak, cerita sama ibu. Barangkali ibu ini bisa bantu, kata ibuku. Kemudian ku ceritakan semuanya, sampai gak kerasa air mataku mengalir. Sabar, mungkin Tuhan berkehendak lain nak. Kuatkan imanmu, Tuhan sedang mengujimu. Pelukan ibu memang segalanya. Ia mengelus rambutku dengan lembut. Kehadirannya yang kuperlukan saat ini. Hari berganti jadi tahun. Sudah 1 tahun aku bekerja di perusahaan ini. Aku lalui hari-hariku dengan berbagai cobaan, termasuk sapaan yang ramah dari Gary. Entah mengapa ia kerap sekali menyapaku. Heran aku dibuatnya. Tapi semua tak kuhiraukan lagi. Aku hanya bisa membalas senyumannya karena dia atasanku. Direktur, ingat, direktur. Kalau nggak sopan nanti aku ditendang, batinku. Tiba di hari yang bikin aku mati kutu. Setelah beres meeting, aku nggak sengaja menaiki lift yang sama dengannya, dan hanya kami berdua. Aku berdiri di pojok kiri, sedangkan Gary berdiri di pojok kanan. Lift mati tiba-tiba. Aku spontan menjerit kaget dan gak sengaja memeluk Gary. Malunya bukan main. Maaf Pak, maaf. Gary hanya tersenyum. Malunya, aku segera membalikan badan ke arah yang berlawanan. Aku menunduk dan gak berani menengadahkan kepala. Sempat penasaran saat kulihat bayangan di lift. Gary terus menatapku. Kemudian dia mencoba meraih tanganku. Tapi tiba-tiba lift hidup kembali. Dan yang bikin aku malu dan shock, pintu lift langsung terbuka dan banyak staf yang melihat kami berdua. Aku segera keluar dengan tergesa-gesa. Namun sebuah tangan menarikku. Aku kaget dan yang kulihat ternyata itu Gary. Oh, Bapak, saya kira siapa? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Dengan cepat aku mencarikan suasana. Tapi tiba-tiba, Will you marry me, Maya? Gary membungkuk. Hah? Aku terbelalak. Bukan, yang aku minta. Tapi kamu. Loh, kok bisa saya, Pak? Jawabku spontan. Semua yang ada di dalam lift terdiam. Aku suka kamu dari dulu, Maya. Gadis es potong yang gendut. Maukah kamu menjadi ibu dari anak-anakku? Semua yang ada di dalam ruangan menahan tawa karena dibilang gendut oleh atasan sendiri. Bentar Pak, ini sandiwara atau apa nih? Gadis es potong? Bapak tahu dari mana aku suka es potong? Tanyaku heran. Mungkin kamu lupa, aku pindah ke Bandung hanya untuk menemui seorang gadis yang pernah memukulku dengan sayuran. Sempat aku tersadar, kamu itu Maya pas waktu di SMA Pertiwi. Tapi aku baru ngeh pas kamu udah lulus dan keburu pergi ke luar negeri. Maya mulai menggali ingatan kecilnya. Ya, dulu Maya pernah memukul seorang anak kecil dengan sayuran yang ia jajakan. Ia memukulnya karena anak itu sangat manja. Anak kecil itu merengek dan menangis kencang meminta dibelikan sebuah mainan. Maya merasa terganggu lantas memukulnya dengan sayur. Heh, kamu anak manja? Anak cewek, pengen ngerengek segala, alay.
Anak kecil itu pun terdiam, dan Maya pergi berlalu meninggalkannya. Anak kecil itu berlari mengejarnya dan terjatuh. Lantas dia pun menangis kembali. Kamu lagi? Udah tahu kayak cewek, lemah juga, masih aja lari-lari. Udah, jangan nangis lagi. Ini makan es potongnya. Pengganti es krim buat anak manja kayak kamu, geram Maya. Kamu siapa? Maya gadis es potong kecil hijau. Oh, Maya gadis es potong kacang hijau. Udah, kamu pergi dulu. Maya beranjak pergi, meninggalkan anak kecil yang masih terdiam dengan es potong di tangannya. Anak kecil itu kemudian berdiri dan mencari Maya, tapi dia nggak pernah menemukannya lagi. Maya, suara Giri memecahkan lamunannya. Ah, kamu anak manja waktu itu? Menepak jidat seolah nggak percaya. Ternyata orang yang disukainya selama ini adalah anak kecil yang sempat dipukulnya itu. Giri mengangguk. Semua orang menantikan jawaban Maya. Tanpa banyak pikir, Maya menjawab sesuai kata hatinya. Iya, aku mau. Giri kegirangan dengan spontan merangkul Maya dan berbisik. I love you Maya. Gadis es kacang hijau. Pipi Maya memerah. Ternyata cinta itu memang indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, gumam Maya. Bu, tadi di lift mati sengaja loh. Bapaknya yang nyuruh. Katanya ibu Maya kurang peka, kata satpam ngebocorin rahasia Giri. Giri cuma bisa cengengesan dan semua pun tertawa.